Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah subuh Masjid Anas rahimakumullah. Kembali terus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulsub pagi ini mengambil tema mengenai sifat-sifat manusia yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kata Allah, silahkan kamu mau kafir boleh, mau iman boleh. Itu suatu pilihan. Oleh karenanya sifat manusia ini tentu diberikan dalam rangka untuk memberikan satu peringatan ataupun pelajaran bagi kita semua. Dan sifat-sifat manusia ini kebanyakan yang diambil dari Al-Quran ini lebih condong kepada negatif. Makanya ini digunakan untuk sebagai peringatan untuk kita semua. Nah, manusia ini dalam Quran itu ada banyak istilahnya. Bisa itu disebut dengan Anas, apalagi ya, Basar, terus kemudian Bani Adam dan yang lainnya. Coba kita kupas sedikit mengenai manusia ini ya, karena ini disebut di dalam Al-Quran. Tentu kita kaji supaya kita mengetahui bahwa ada istilah manusia di dalam Al-Quran ini. Yang pertama adalah tadi Anas. Anas ini sebagai sifatnya sebagai makhluk sosial. Istilah Anas merujuk pada manusia sebagai makhluk yang berinteraksi dengan sesama manusia, makhluk sosial. Kata Anas ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 240 kali dalam 53 surat. Banyak sekali ya Pak, 240. Salah satunya ada di surat An-Nisa ayat 1 itu. Ya ayuhan nas, atau di Al-Baqarah awal juga ada itu ya, ayat 21. Saya ngambilnya dari An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dan seterusnya. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Kata Anas ini merujuk pada hakikat manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah. Istilah Anas digunakan untuk menunjukkan karakteristik manusia sebagai makhluk sosial itu. Kata Anas ini merujuk pada berbagai kegiatan pengembang biaan kehidupan di berbagai bidang. Misalnya untuk berdagang,
kemudian bekerja, bertani, dan sebagainya. Nah, itu merujuk kepada bahwa Anas ini adalah manusia yang sifatnya sebagai makhluk sosial. Kemudian yang kedua, manusia disebut juga al-insan. Nah, dengar kan Pak? Al-insan, ya. Ini lebih condong kepada daya pikir, kecerdasan atau nalar untuk memilih, terus kemudian menganalisa apakah itu hak atau batil. Nah, istilah al-insan menegaskan manusia sebagai makhluk yang mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi. Kata al-insan sendiri itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 73 kali dalam 43 surat. Ternyata tadi Anas 240, al-insan 73 kali. Banyak sekali penyebutannya. Tapi beda karakteristiknya. Nah, salah satunya al-insan ini ada di surat 103 itu Pak. Al-Asr. Wal asri innal insan. Salah satunya itu. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran itu condong al-insan ini mempunyai daya pikir. Kalau dia, kan tadi dikatakan wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Nah, kalau dengan daya pikir, dengan nalar, maka dia tidak akan rugi kalau illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, ini dengan kecerdasannya disebutkan al-insan ini orang yang tidak rugi kalau ia bisa beriman, beramal soleh, dan melakukan dakwah, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Karena itu al-insan dipakai untuk menunjuk pada kualitas pemikiran dan kesadaran. Bahkan ada surat al-insan sendiri Pak. Surat keberapa itu al-insan? Ada yang hafal? Lupa ya Pak ya? Ya, surat Al-Insan itu menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, yaitu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik melalui jalan yang lurus, terus memberi makan anak yatim, orang miskin, orang-orang yang ditawan, ya, menjelaskan tentang itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu al-bashar. Setelah Anas, al-insan, kemudian al-bashar. Al-bashar ini sifatnya cenderung kepada hawa nafsu. Ini mengindikasikan bahwa manusia sebagai makhluk biologis punya hawa nafsu. Biologis nggak hanya seks Pak, biologis juga nafsu ingin makan, nafsu ingin minum, dan sebagainya. Nah, kata basar dalam Al-Quran itu merujuk kepada tubuh dan lahiriah manusia, mempunyai bentuk tubuh, terus kemudian kebutuhan tadi, hawa nafsu, baik seks, makan atau minum, kemudian mengalami penuaan dan seterusnya. Kata Allah di dalam surat Luqman ayat 20,
dikatakan wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basarun tantasirun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Berkembang biak itu karena adanya nafsu tadi, Pak. Kemudian yang keempat yaitu ins, yaitu menunjukkan keberadaan dalam bentuk fisik. Sebab ins ini biasanya didampingkan dengan al-jin. Kata al-ins biasanya berdampingan dengan al-jin untuk menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang nampak, kelihatan, jelas. Berbeda kan dengan jin sebagai makhluk yang tidak bisa dilihat, tidak nampak. Nah, secara bahasa sendiri bahwa ins ini berarti akrab, ramah, bisa menyenangkan. Makanya manusia dan jin ini diciptakan oleh Allah agar beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena beribadah, maka ia harus mengikuti syariatnya, tergantung kepada Allah apa yang diperintahkannya. Ya. Kemudian yang kelima, manusia sebagai Bani Adam. Ya Bani Adam gitu kan. Sering Pak, ya. Ini menunjukkan bahwa manusia ini sejatinya adalah makhluk yang mulia. Kenapa mulia? Kenapa mulia? Karena kita ini, manusia ini keturunan Nabi Adam. Ini yang menjadikan mulia, keturunan Nabi. Kalau keturunan keraton disebut darah biru. Iya Pak. Keturunan kiai Gus. Enggak tahu kalau keturunan Pak Dito. Walaupun mulia, namun di perjalanan ternyata ada yang menjadi terhina, Pak. Padahal awalnya mulia. Iya toh? Karena Bani Adam ini sebagai manusia pada umumnya bisa menyimpang. Menyimpang ini bisa menjadikan seseorang tersesat dan akhirnya terhina. Nah, istilah Bani Adam dalam Al-Quran disebut sebanyak 7 kali dengan 7 surat. Salah satunya yang Bapak udah hafal, yang sering yasinan itu di ayat 60. Alam ahad ilaikum ya Bani Adama alla ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Bagaimana mau mulia kalau ia menyembah setan? Sudah dikasih tahu sama Allah, jangan menyembah setan. Masalahnya setan zaman sekarang bentuknya macam-macam. Ada gambar Sudirman, ada benar-benar manusia, Pak. Ya. Ini menunjukkan manusia sebagai al-insan
Ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas. Yang cerdas tentu yang mulia. Kalau saya ambil contoh misalnya dulu Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan, itu diberikan kecerdasan. Dia mencari Tuhan sampai sedemikian rupa. Beda dengan ayahnya, dia menjadikan patung sebagai Tuhan. Nah ini makanya di perjalanan ini bisa menyimpang. Nah sifat-sifat manusia tadi itu ada berbagai macam, ya. Tapi kebanyakan kalau saya baca ini agak negatif. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi pelajaran sekaligus peringatan buat kita semua. Ada beberapa sifat manusia, kira-kira ada 10. Ini kalau sampai mudah-mudahan akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu manusia itu bersifat lemah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 28, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan bersifat lemah. Jadi yang pertama sifatnya lemah. Nah, ayat ini mengandung sebuah makna bahwasanya Allah hendak memberikan keringanan dalam syariat, dalam beribadah. Ketentuan-ketentuannya yang mudah dan ringan. Karena juga sudah disebut kita pasti mampu untuk melakukan suatu perintah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebani seseorang. Nah, Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah karena hakikatnya kecerdasannya, nalarnya itu terbatas. Karena lemah, udah diberi sifat lemah, maka manusia itu seharusnya tidak sombong gitu. Ya Pak ya, harusnya tidak sombong. Orang lemah, apa yang mau disombongkan bagi orang lemah? Lemah syahwat, mau sombong apa? Lemah lagi sakit, nggak bisa ngapa-ngapa Pak. Jadi Allah memudahkan dalam sifat lemah ini supaya ringan dan mudah. Kemudian yang kedua yaitu sifat manusia mudah terpedaya, mudah tergoda, kepinginan gitu Pak, pengen ini, pengen itu, mudah terpedaya. Allah sudah mengingatkan dalam surat Al-Imran ayat 196. La yaghurrannaka taqallabul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Jadi sudah diingatkan jangan terpedaya dengan orang-orang kafir. Nah, dari tafsir Al-Wasni yang saya baca, jangan sekali-kali kamu, wahai Rasul, terpedaya atau tertipu oleh kegiatan orang-orang kafir. Iya, orang-orang kafir bergerak ke sana kemari bebas saja, Pak. Ya, tidak ada sepertinya tidak ada rambu-rambu itu. Bahkan mengiming-imingi dengan harta, dengan jabatan gitu. Ya. Nah, inilah kenikmatan-kenikmatan yang dipakai orang-orang kafir itu jangan sampai kita terpedaya. Makanya jangan kita ikut-ikutan dengan kebiasaan orang kafir.
Karena memang kita orang mukmin ini dibatasin dengan syariat, Pak. Nggak bisa seenaknya sendiri. Maka dalam sebuah hadis itu dikatakan ad-dunya sijnul mukminin. Dunia ini penjaranya orang mukmin. Wa jannatin kafirin, dan surganya orang kafir. Orang surga, Pak, ya, bebas kemana-mana tanpa ada batas-batasnya. Maka kita udah diperingatkan jangan terpedaya dengan gerakan-gerakan orang kafir. Banyak sekali bahwa contohnya kenapa orang itu bisa terpedaya. Orang bisa dikasih Indomie, bisa pindah agama ya Pak ya? Bisa kan? Nah, kalau Pak Bani ini tiba-tiba dikasih, diiming-imingin 1M, kira-kira mau pindah agama nggak ini? Enggak. 1 triliun? Mikir. Ya. Tambah lagi makin mikir. Ini makanya peringatan ini harus kita ini camkan Pak, benar-benar jangan sampai akidah agama kita itu terjual Pak. Itu hanya kehidupan sementara saja. Ya gimana kalau kita begitu terima kita pindah agama mati? Nah repot. Ya. Selesai. Makanya Allah sampai bertanya, kenapa kamu durhaka sama Allah itu? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih? Sampai ditanya sama Allah begitu. Maka Allah mengingatkan kembali di surat Al-Imran 196 tadi. Jangan kamu terpedaya dengan gerakan orang-orang kafir yang ingin menyesatkan kamu. Ya. Itulah sifat yang kedua. Yang ketiga yaitu sifat manusia itu lalai, Pak. Ghafilun, lalai. Biasanya ini orang kalau sudah berlebihan ekonominya cenderung lalai, merasa bahwa apa yang ia punya adalah hasil jerih payahnya. Bisa bilang ketika bekerja kepala di kaki, kaki di kepala. Ini menjadikan seseorang lalai, sudah sangat sibuk. Apa yang ia kerjakan bisa menghasilkan sesuatu. Nah ini sangat mungkin dilalaikan karena kesibukannya itu. Benar nggak Pak? Kalau sibuk bisa lalai kan Pak? Secara dalil akli aja udah. Sibuk sono sini bisa melalaikan dalam beribadah. Contoh yang ringan aja misalnya ketika rapat Pak. Rapat entah di restoran entah di hotel, baru rapat seru terdengar adzan. Kira-kira gimana Pak? Mau tinggalkan atau tetap rapat? Antar dululah baru adzan gitu. Ya. Nah ini yang seperti ini menjadi awal permulaan kelalaian. Sehingga nanti kelama-lamaan bisa benar-benar lalai. Kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Makanya di dalam surat At-Takatsur itu Allah terangkan, bermegah-megahan telah melalaikanmu. Begitu kan Pak? Suratnya apa bacaannya? At-Takatsur.
PR. Kemudian memiliki sifat penakut. Kadang manusia ini walaupun sudah dikasih sifat penakut, tapi sok berani, Pak. Apa Pak Anis? Ketemu Al-Hakumut kan? Al-Hakumut takasur. Iya. Iya. Bermegah-megahan melalaikan kamu, ya. Ya, kita ke nomor 4, yaitu memiliki sifat penakut. Kadang-kadang manusia itu suka sok berani. Karena timbul keberaniannya ini karena mungkin ada iming-iming, ada embel-embelnya. Tapi sejatinya sifat manusia adalah penakut. Coba kalau dikasih ujian krisis ekonomi, Pak, stres, karena akibat rasa takut. Lalu ada yang bunuh diri. Kemarin tuh di Cirende satu keluarga bunuh diri. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang diberi ujian berbagai macam itu tidak sabar, merasa ketakutan. Yang awalnya serba kecukupan tiba-tiba jatuh juga bisa menjadi satu ketakutan. Nah, ujian-ujian seperti itu tergantung kita bagaimana kita menyikapi, sabar atau enggak. Walanabluwanakum bisai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarot. Kata Allah, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Sedikit ketakutan, Pak. Apa ini sedikit ketakutan, Pak? Yaitu tadi, takut dengan kemiskinan. Terus kemudian kelaparan, beras mahal, takut. Kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Nah, kecuali orang-orang yang bersabar. Wabasyiris sobirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar tergantung kepada Allah, backingnya Allah. Maka orang yang sabar itu ketika diuji menggantungkan kepada Allah, nggak ada rasa takut gitu. Nah, itu semua bisa dicapai kalau kita mengetahui ilmunya. Walaupun sabar ini mudah diucapkan, tapi susah dilakukan. Benar nggak? Ya. Susah ya Bu ya. Tapi harus dilatih. Karena sabar, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau Allah udah bersama kita, ya kita harus tenang, Pak. Tenang, Bu. Jadi itu sifat penakut daripada manusia. Kemudian yang kelima, yaitu sifat manusia adalah bersedih hati. Ini banyak orang yang sering bersedih hati, termasuk saya bisa sering bersedih hati, Pak. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan benar, maka sejatinya tidak akan pernah sedih. Karena manusia itu sadar dan tahu bahwa sebenarnya semuanya, bukan sebenarnya, pasti semuanya itu milik Allah. Kehilangan harta, hartanya milik Allah. Kehilangan jiwa, anak ya Pak ya, milik Allah. Pak Bani kan pernah kehilangan anak ya. Itu milik Allah. Sebenarnya kita sadar, Pak. Maka jangan sedih, kata Allah. La tahzan, innallaha ma'ana.
Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula merasa sedih, sebab manusia itu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Maka kuatkan iman kita agar tidak lemah dan tidak bersedih hati. Kehilangan pekerjaan sedih nggak Pak? Sedih. Sedih ya. Nah, makanya sadarkan kepada Allah, nggak sedih itu Pak. Hilang motor sedih nggak? Hilang motor, bener? Nggak sedih? Hebat kalau nggak sedih Pak. Kalau hilang motor yang disumpahin siapa? Malingnya ya. Ngeluhnya sama Allah Pak. Kenapa orang bisa ngambil motor saya? Apa yang kau izinkan mereka itu bisa ngambil saya? Nah, kalau kita sikapi dengan baik, maka kita berpikirnya apa? Barangkali dia perlu. Tapi ini nggak mudah Pak, nggak mudah. Kehilangan motor, kehilangan anak seperti Pak Bani. Saya juga pernah kehilangan anak. Jadi memang harus kuat, tidak boleh bersedih hati. Kemudian yang keenam yaitu suka tergesa-gesa. Nih, manusia itu sifatnya suka tergesa-gesa. Tergesa-gesa ini sering dilakukan juga untuk meraih sesuatu, Pak. Ingin meraih, kalau orang yang bekerja mungkin meraih jabatan gitu. Dengan nyogok harusnya itu belum saat waktunya, tapi dengan menyuap bisa mendapatkan. Begitu juga orang yang berdoa Pak, ini juga nggak boleh tergesa-gesa. Kata Allah di surat Al-Isra ayat 11, wa yad'ul insanu bisarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia itu bersifat ajula, tergesa-gesa. Ini sering dibawakan kan sama si Ustadz Iwan, sering baca Quran ini kalau imam. Dalam salah satu tafsir ayat ini diturunkan berkenaan dengan An-Nadhr bin Al-Haris yang berdoa meminta segera diturunkan azab. Wa na'udzubillahi min dzalik. Emang kuat di azab? Enggak kuat, Pak. Apa lapas doanya itu ada di surat Al-Anfal ayat 32. Allahumma in kana hada wal haqqo min indika fa amdir alaina hijaratam minas samai awitina bi adzabin alim. Ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika Al-Quran ini adalah suatu kebenaran dari sisimu, hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang sangat pedih. Nekat ini Pak, nggak kuat Pak. Kita baru dihujanin air banyak aja udah bingung ya. Iya kan Pak? Banjir ya, udah bingung. Ini minta dihujanin batu, minta diazab. Nah, kalau zaman sekarang malah ada yang minta disegerakan kiamat. Nah, ini orang yang biasanya sudah putus asa, sudah terpuruk itu, sampai titik terlemah, titik nadir, ya, minta disegerakan kiamat.
Udah semuanya itu biarin aja berjalan sesuai dengan sunatullah. Walaupun sifat manusia itu tergesa-gesa, itu konotasinya negatif, tetapi juga ada sifat tergesa-gesa yang dibolehkan dalam syariat. Masih ingat apa saja yang boleh tergesa-gesa, Pak? Yaitu ketika satu, ada tamu, ya kita dianjurkan untuk segera menyediakan minimal air minum, menikahkan anak kalau sudah ba'at, sudah memenuhi syarat, kemudian menguburkan jenazah, membayar hutang, dan yang paling penting adalah yang perlu disegerakan adalah apa, Pak? Bertobat, Pak. Bertobat. Jadi ada 5 hal yang boleh disegerakan. Yaitulah sifat manusia dalam Quran itu disebutkan memang mempunyai sifat tergesa-gesa. Nah, kemudian yang ketujuh, manusia itu sifatnya suka membantah. Pak Dito nih yang suka membantah, nggak mau. Udah dikasih tahu, gorengan tinggal 2. Jangan makan, nggak mau, harus makan. Bantah ya. Sukanya bantah. Sifat manusia sudah dikasih sifat yang suka membantah sama Allah. Allah lebih tahu manfaat dan mudaratnya. Maka ketika seseorang itu dikasih peringatan dalam Quran tentu dengan dalil, seyogyanya dia terima aja dulu, Pak. Jangan dibantah. Kemudian dengan pikiran baru dipikirkan. Karena manusia ini mempunyai sifat yang membantah ini, padahal Allah sudah menciptakan sesuatu yang dari hal yang boleh dikata hina itu. Tapi tiba-tiba membantah. Kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 4 itu, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimum mubin. Allah telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Kata Allah gitu. Jadi proses penciptaannya aja seperti itu. Ketika sudah besar, tiba-tiba membantah. Nah, pembantah ini artinya ingkar kepada Allah. Padahal dulu kan pernah bersaksi, alastu birabbikum, aku ini Tuhanmu. Dan menjawab, na'am. Nah, tiba-tiba kenapa bisa ingkar? Karena menggunakan akalnya sendiri untuk mengingkari, tidak sesuai dengan kemauan atau hawa nafsunya. Jadi itulah sifat pembantahan manusia yang diciptakan oleh Allah, tapi dia membantah dengan penciptaannya, mengingkari kepada Tuhannya. Nah, yang terakhir yaitu sifat manusia adalah suka mengeluh, Pak. Suka mengeluh. Ya kadang orang bilang ya manusiawilah mengeluh itu. Nah, ini memang keluh kesah ini biasanya kalau ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, atau ditimpa satu penyakit, ini manusia suka mengeluh.
Tapi kalau diberi kebaikan menjadi kikir, Pak. Iya, menjadi lupa, kikir. Itu sifat manusia. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Jadi ketika ditimpa kemiskinan atau penyakit dan sebagainya, maka ia banyak mengeluh. Sambat. Iya, banyak sambat. Dan jika ia mendapat atau diberikan kebaikan berupa kekayaan, kesejahteraan, kelapangan, dia berbuat kikir, pelit. Nah, watak manusia. Watak manusia ini sifatnya adalah suka mengeluh. Nah, itulah beberapa sifat-sifat manusia ya, yang ada berapa tadi? 8 kalau nggak salah ya. Saya tadi menyebut 10, cuma ada 8 ini. Kurang 2. Iya. Ya sekarang itu aja dulu dah. Lupa tadi error ini soalnya ini nggak tahu. Tahu-tahu berubah. Ya udah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mengenai sifat manusia ini menjadi peringatan dan pelajaran bagi kita semua. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.